Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Pengganti dari rasa sakit bukanlah wanita lain. Penggantinya adalah versi dirimu yang lebih utuh, lebih sadar, lebih terarah. Versi yang tidak pernah sempat kamu kenali karena dulu terlalu sibuk menyesuaikan diri untuknya. Disiplinmu, fokusmu, ketegasanmu, itulah bentuk baru cinta pada diri yang kini tumbuh. Itulah pengganti sesungguhnya. Bukan pelarian dalam pelukan lain, tapi kembalinya kamu ke dalam pusat dirimu sendiri. Sekarang kamu tak bisa diakses, bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu telah naik kelas. Kamu tidak sedang menyembunyikan dirimu, kamu sedang menapaki tangga menuju kedewasaan yang lebih tinggi. Lelaki yang dulu mudah ditebak, mudah dijangkau, mudah digerakkan oleh rasa takut ditinggalkan, dia sudah tidak ada. Yang ada kini adalah seseorang yang tahu siapa dirinya, yang tahu batas energinya, dan yang tak lagi menjadikan penerimaan sebagai bukti keberhargaan. Dan ketika kamu telah mencapai titik ini, kamu tidak perlu mengumumkan bahwa kamu telah berubah. Dunia akan merasakannya. Energi yang tak lagi bisa ditebak akan berbicara, dan percayalah, dia akan mendengarnya. Bukan melalui kata-katamu, tapi melalui absensimu. Keheninganmu kini berbicara lebih lantang daripada 1000 kalimat yang dulu kamu ketik tapi tak pernah dibaca dengan sungguh. Dan saat itu terjadi, dia akan menyadari satu hal yang tak bisa dia kontrol. Pria yang dulu selalu ada untuknya, kini telah menjadi seseorang yang tak bisa lagi dia temukan. Karena kamu telah menjadi pertanyaan tanpa jawaban. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari ketenangan. Nomor 6, bayangan. Saat penolakan menjadi api transformasi. Gunakan penolakannya sebagai senjata. Gunakan luka itu sebagai peta. Tidak ada gunanya menyangkal. Penolakan memang menyakitkan. Rasanya seperti dunia runtuh tanpa peringatan. Seperti gravitasi tak lagi berpihak padamu. Dia pergi, diam-diam atau tiba-tiba, meninggalkan ruang kosong di tempat yang dulu kau isi dengan harapan. Dia tak menjawab panggilanmu, tak membalas pesan-pesan yang kamu kirim dengan hati yang terbuka. Dia mengabaikan getaran di antara kalian, mengubur perasaanmu seolah-olah itu tak pernah penting, seolah-olah kamu bisa digantikan semudah membalik halaman. Dan ya, itu menghancurkanmu. Ada rasa hampa yang menggerogoti malam-malammu. Ada putaran ulang yang tak berkesudahan, seperti sebuah film kesalahan yang kamu tonton berulang-ulang di kepalamu sendiri. Kamu bertanya-tanya, apa yang salah? Apa yang kurang dariku? Namun dengar ini baik-baik, penolakan bukanlah akhir. Ia bukan kuburan bagi harga dirimu. Ia adalah titik awal. Ia adalah percikan yang memantik api, saklar pengapian yang memanggil sisi terdalam dirimu untuk bangkit. Stoicisme tidak pernah meminta kita untuk menutupi rasa sakit dengan kepura-puraan. Tidak, filsafat ini mengajarkan kita untuk melihat luka sebagai bahan mentah, bukan untuk ditangisi, tapi untuk dibentuk ulang menjadi kekuatan. Rasa sakit adalah energi liar, dan seperti semua energi di alam semesta, ia bisa diarahkan, bisa dibentuk, bisa menjadi mesin dorong bagi kebangkitan. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa dia pergi? Karena kepergiannya bukanlah misteri yang layak kau selidiki lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kau lakukan dengan rasa sakit ini? Akankah kamu meratapinya sampai kering? Atau akankah kamu membiarkannya menjadi bahan bakar transformasi? Saat kamu berhenti memutar-mutar realitas dan mulai menata ulang hidupmu, sesuatu dalam dirimu berubah. Kamu menjadi berbahaya, bukan dalam arti destruktif, tapi dalam arti kamu menjadi ancaman bagi versi dirimu yang dulu mudah puas dengan cinta yang setengah hati. Kamu menjadi ancaman bagi identitas lama yang rela menerima sisa-sisa kasih sayang. Kamu bukan lagi pria yang menunggu balasan. Kamu menjadi pria yang mulai bergerak, merancang ulang dirinya, membentuk ulang batasannya, menegaskan kembali misinya.
Dan ya, penolakan itu menyakitkan. Tapi sekarang kamu tahu, rasa sakit itu adalah tekanan. Dan tekanan, bila diarahkan, menciptakan berlian. Itulah yang kamu bangun. Disiplin, fokus, ketenangan. Kamu bangun pagi dengan niat. Kamu berlatih, membaca, bekerja, menciptakan. Sementara dia sibuk mengejar distraksi dan validasi instan, kamu memperkuat jiwamu dalam keheningan. Kamu tak lagi muncul di tempat lama. Kamu bukan pria yang sama. Kamu telah meninggalkan versi lama dirimu, yang terlalu mudah memberi, terlalu ingin dimengerti, terlalu takut ditinggalkan. Disinilah psikologi gelap masuk. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengungkap kekuatan terdalam manusia. Tidak ada yang lebih menghantui seseorang daripada melihatmu berkembang, karena luka yang mereka ciptakan. Mereka sadar bahwa rasa sakit yang mereka tinggalkan kini telah menjadi alas pijakanmu untuk bangkit lebih tinggi. Saat dia melihatmu kini lebih tenang, lebih jernih, lebih bugar, lebih berkelas, lebih dihormati oleh lingkunganmu, lebih tak tergoyahkan oleh gelombang kecil, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ketidakhadirannya lah yang memicu segalanya. Dan ironinya, dia tak lagi berhak menikmati hasil dari kebangkitan yang ia lahirkan secara tidak sengaja. Itu bukan balas dendam, itu bukan sabotase, itu konsekuensi. Karma bukanlah pembalasan yang disengaja. Ia hanya cermin yang memperlihatkan sebab akibat. Dan di titik inilah kamu akhirnya paham. Penolakannya bukanlah kutukan yang harus kamu ubah menjadi penerimaan. Penolakannya adalah anugerah yang membuka pintu ke dirimu yang lebih otentik. Ia adalah cetak biru tentang siapa dirimu seharusnya. Jika kamu cukup berani untuk meninggalkan keraguan dan mulai membangun kembali dari reruntuhan. Kamu tidak rusak, kamu sedang diperbaiki, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dibebaskan dari peran yang tak lagi sejalan dengan jiwamu. Yang selama ini kamu kira adalah kehilangan, ternyata adalah pintu gerbang menuju kelahiran kembali. Dan di sana, dalam keheningan pembentukan ulang itu, kamu mulai melihat bayangan lama dirimu menghilang, digantikan oleh pria yang tak lagi mencari validasi, tapi menjalani hidup dengan arah. Pria yang tak lagi ingin dimiliki, tapi ingin menjadi utuh. Pria yang tak lagi butuh dimengerti, karena kini ia memahami dirinya sendiri. Itulah kebangkitan. Itulah keheningan yang membuat dunia bertanya, siapa dia sekarang? Dan jawabannya sederhana. Dia adalah versi dirimu yang muncul dari luka, bukan untuk membalas tapi untuk menyinari. Nomor 7, tahta. Saat waktu menjadi kerajaan yang harus kau lindungi. Dulu, dia memiliki segalanya. Pagi-pagimu yang sunyi, malam-malammu yang rawan, jeda di antara tugas, bahkan detak perhatianmu yang paling kecil. Kamu memberinya waktu tanpa pertanyaan, seolah-olah itu tak bernilai. Kamu berhenti di tengah kesibukan hanya karena satu notifikasi darinya muncul. Kamu membatalkan latihan, menunda proyek, menggeser prioritasmu hanya demi sebuah kemungkinan kecil bahwa dia akan membalas dengan perasaan yang sama. Kita lihat nanti, katanya, dan kamu menerima itu seolah-olah itu janji. Tanpa sadar, kamu menyerahkan mahkota harianmu kepada seseorang yang tidak tahu cara menghargai kerajaan yang kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Namun dalam keheningan kehilangan, kamu mulai melihatnya dengan mata baru. Kamu mulai sadar bahwa perhatianmu bukanlah sesuatu yang murah. Ia adalah mata uang termahal yang kamu miliki. Dalam dunia yang penuh distraksi, fokus adalah bentuk tertinggi dari cinta. Dan waktu adalah takhta yang hanya bisa diduduki oleh hal-hal yang layak. Stoicisme mengajarkan satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Kendalikan dirimu atau dunia akan melakukannya untukmu. Dan tidak ada kendali yang lebih berharga daripada kendali atas waktu. Karena waktu bukan hanya detik yang lewat. Ia adalah nyawamu dalam bentuk jam. Ia adalah kehidupan yang kamu tukarkan dengan pilihan. Sekarang setelah dia pergi, kamu mulai sadar bahwa yang selama ini kamu berikan tanpa sadar adalah kehidupanmu sendiri. Dan ia tak pernah menganggapnya sebagai sesuatu yang sakral. Tapi hari ini, semua itu berakhir. Hari ini kamu merebut kembali tahtamu. Kamu bangun di pagi hari bukan untuk mengecek ponsel, tetapi untuk mengecek batinmu. Kamu tak lagi membiarkan pesan yang tidak mendesak mencuri perhatian yang seharusnya diarahkan pada pertumbuhanmu.
Kamu tidak lagi tersedia bagi yang tak pernah hadir untukmu. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu belajar. Setiap ya yang kamu ucapkan kepada yang tak penting adalah tidak bagi panggilan jiwamu sendiri. Sekarang kamu mendominasi jadwalmu. Kamu mengisi waktu bukan dengan menunggu, tapi dengan membangun. Kamu berhenti menjelaskan mengapa kamu tidak hadir, karena ketidakhadiranmu kini adalah bentuk kehadiran bagi dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena menjaga batasan. Kamu tidak perlu menjadi bisa diakses setiap waktu, karena pria yang sedang menjalani misinya tidak menjadwalkan waktunya berdasarkan ketidakteraturan orang lain. Dia hidup berdasarkan arah, bukan godaan. Dia menanam benih hari ini karena dia percaya pada panen esok. Dan yang terjadi, dunia merasakan kehadiranmu, justru karena kamu belajar untuk tidak selalu hadir untuk semua orang. Bahkan dia, yang dulu kau beri segalanya, mulai merasakan kehampaan dari ketidakhadiranmu. Tapi bukan sekadar karena kamu menjauh, melainkan karena kamu kini terus bergerak. Kamu bukan lagi pria yang berdiri di tempat terakhir ia meninggalkanmu. Kamu telah berubah. Kamu sedang membangun sesuatu. Kamu menciptakan momentum. Dan momentum, lebih dari sekadar diam, adalah bentuk paling kuat dari kehilangan yang tak bisa digantikan. Dia mulai menyadari bahwa akses telah dicabut, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai konsekuensi alami dari ketidakpedulian. Karena pria yang sadar, pria yang mulai menghormati waktunya sendiri, akan menjadi tak tersentuh oleh energi yang tidak selaras. Kamu tidak membalas karena kamu sibuk tumbuh. Kamu tidak hadir karena kamu sedang hadir untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tak lagi menanyakan, apa yang sedang dia lakukan? Sekarang kamu bertanya, apa yang sedang saya bangun hari ini? Itulah kekuatan, itulah arah, itulah energi seorang raja. Dia yang tahu bahwa waktunya adalah wilayah suci. Dan setiap hari, dia memilih untuk menjadi penguasa atas ruangnya sendiri, bukan tawanan dari gangguan yang dulu ia kira cinta. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia merasa hampa di tempat yang dulu penuh dengan perhatianmu. Karena kamu bukan lagi pria yang bisa dijangkau dengan setengah hati. Waktu Anda tidak lagi bisa direbut, itu sekarang diinvestasikan pada masa depan yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri. Satu keputusan bijak pada satu waktu. Dan di dalam keheningan itu, kamu menemukan kedamaian. Karena kamu akhirnya duduk kembali di tahtamu. Nomor 8, bingkai, berhenti mengejar. Mulailah menarik. Kamu terbiasa mengejar. Kamu tahu itu. Persetujuannya, perhatiannya, pengakuannya, semuanya pernah menjadi pusat orbitmu. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap langkah yang kamu ambil, selalu dilapisi harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, dia akan melihatmu lebih dalam. Bahwa dia akan tinggal. Bahwa dia akan mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya. Tapi kamu tidak sedang membangun cinta. Kamu sedang membangun ketergantungan. Dan tanpa kamu sadari, kamu telah menyerahkan kendali hidupmu ke tangan yang tak pernah benar-benar menggenggammu dengan utuh. Dia tak perlu berkata banyak. Hanya dengan kehadirannya yang tarik ulur, dia membalik bingkainya. Dan kamu masuk ke dalamnya, dalam posisi yang bukan milikmu. Bukan karena dia kuat, tapi karena kamu melepaskan pusat gravitasi dirimu sendiri. Kamu keluar dari bingkai maskulinmu. Kamu keluar dari ketenanganmu, dari kedalamanmu. Kamu menjadi reaktif, bukan responsif. Dan disitulah segalanya mulai runtuh. Karena tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh tertarik pada keputusasaan. Mereka mungkin menikmati dikagumi, tetapi mereka tidak menghormati seseorang yang rela melepaskan dirinya hanya untuk didekati. Dalam stoicisme, satu hal yang selalu dipegang erat, bingkai adalah segalanya. Dan bingkai tidak bicara soal dominasi atas orang lain. Ia bicara tentang dominasi atas diri sendiri, tentang menjadi pusat dari duniamu tanpa perlu menempatkan siapapun di sana sebagai mataharinya. Karena begitu kamu menjadikan orang lain sebagai pusat orbitmu, kamu kehilangan medanmu. Kamu menjadi satelit yang hanya hidup dari pantulan cahayanya. Berhenti mengejar, tarik bukan dengan trik, tapi dengan nilai. Bukan dengan rayuan, tapi dengan kehadiran. Bukan dengan ketergantungan, tapi dengan kemandirian. Jadilah seseorang yang tidak sekadar terlihat utuh, tetapi sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang penuh. Bukan untuk memancing perhatian,
tetapi karena kamu tahu bahwa hidupmu berharga, bahkan tanpa kehadirannya. Dan hanya dari ruang itu, ruang kelimpahan, bukan kekurangan, kamu bisa mulai menarik. Dan untuk menarik, kamu harus menjadi sesuatu yang bernilai. Bukan untuk siapapun, tetapi untuk dirimu sendiri. Kamu terkunci sekarang. Kamu tidak lagi terombang-ambing oleh emosi orang lain. Kamu hadir dalam tubuhmu, dalam jiwamu, dalam langkahmu. Kamu fokus pada kebugaranmu, pada keuanganmu, pada cita-cita yang lebih besar dari sekadar diterima oleh seseorang. Kamu membangun hidup yang padat, bernutrisi, penuh makna. Sebuah hidup yang tidak punya ruang bagi siapapun yang hanya datang membawa kekosongan. Dan anehnya, saat kamu melakukannya, segalanya berubah. Energinya berubah. Dia yang dulu merasa menguasai ritme permainan, kini merasakan adanya jarak. Sebuah celah yang tak bisa dijembatani dengan pesan singkat atau nostalgia. Sebab kamu bukan lagi versi dirimu yang dulu. Kamu tidak lagi menunggu. Kamu tidak lagi bergantung. Kamu tidak lagi memohon tempat di dunia orang lain karena kamu sedang membangun duniamu sendiri. Psikologi gelap sering berkata bahwa orang yang paling sedikit peduli memegang kekuasaan, tapi itu hanya sebagian kebenaran. Kekuasaan sejati bukan soal ketidakpedulian, itu soal kebutuhan yang telah disaring. Kamu tidak lagi membutuhkan semua hal yang dulu kamu pikir perlu. Kamu tidak memerlukan validasi eksternal untuk merasa cukup. Kamu tidak menilai dirimu dari siapa yang ingin bersamamu. Dan ketika kamu berhenti mengejarnya, bukan karena kamu ingin membalas, tapi karena kamu benar-benar tidak lagi menjadikan dia pusat orbit hidupmu, di sanalah kekuatannya muncul. Karena sekarang kamu adalah bingkainya. Kamu menetapkan nada, arah, dan batas. Kamu tidak memaksa siapapun untuk datang. Kamu hanya berdiri di tempatmu, teguh, dan membiarkan hukum tarik-menarik semesta bekerja.